berkaitan dengan tuntutan itu tetap sama ya, sesuai pasal yang disangkakan terhadap seorang yang menyandang status tersangka ya. Namun biasanya ya berkaitan dengan usia yang seperti ini ya, 16 tahun ini perlu dilakukan perlakuan yang berbeda ya, layaknya dengan seorang tersangka dewasa ya. Seperti halnya sebisa mungkin tidak dipublikasikan atau disiarkan langsung oleh media ya, dan dilakukan sidang tertutup. Mungkin itu hal-hal yang perlu diberikan perbedaan ya antara terpidana terkait kasus dewasa dan yang masih dianggap anak-anak ya. Walaupun memang secara undang-undang itu diperbolehkan dan tidak ada masalah ya. Usia 16 tahun ini disindangkan layaknya seperti orang-orang yang sudah di atas 18 tahun, karena seperti yang saya ungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu jelas ya, yang dikategorikan anak-anak itu ya, yang tersangkut pidana itu usia di atas 12 tahun namun di bawah 18 tahun. Jadi itu sudah bisa dilakukan sidang ya terkait kasus pidananya. Ya, harusnya demikian, karena bagaimanapun AG ini juga tidak secara langsung ya membantu menganiaya ya, dan itu juga perlu dipelajari, perlu dikaji ya, dan perlu jeli juga kuasa hukumnya ya terkait terseretnya AG ke dalam kasus penganiayaan ini ya. Dari segi apa, bisa jadi penyidik menemukan bukti-bukti berbentuk elektronik ya, ataupun berbentuk histori digital yang ditemukan melalui handphone dan sebagainya. Nah, boleh saja sangkaan itu diarahkan bahwa AG ini merupakan otak pelakunya ya, atau penyebabnya ya, tapi semua itu nanti dibuktikan melalui pengadilan yang sedang berproses ini nanti seperti apa ya. Apakah benar ya AG itu merupakan otak pelakunya, ataukah seperti apa ya, atau psikolog itu tergantung kebutuhan, karena penyidik sendiri biasanya dia paham betul gitu pada saat memeriksa si tersangka ini, apakah dia membutuhkan pendamping psikolog ataupun tidak ya, seperti itu. Jadi itu tergantung kebutuhannya seperti apa. Yang penting adalah otak utama itu dalam konteks apa? Apakah AG ini memerintahkan menganiaya atau membunuh atau apapun? Karena yang dilakukan Mario itu memang di luar kewajaran atau di luar kemanusiaan. Apakah seperti itu yang yang diharapkan atau yang dimau oleh AG? Kan belum tentu. Apakah dia memerintahkan ataukah dia memang menyuruh Mario untuk melakukan apa yang seperti yang dilakukan oleh Mario ya, membantai seperti itu kan. Ini perlu pendalaman sebenarnya. Dan itu juga terkait AG ini juga semuanya kan masih proses ya. Nanti tuntutannya, hasil akhirnya seperti apa ya, nanti kita lihat dalam persidangan, karena penyidik sendiri kan tidak terbuka semuanya terkait bukti dan sebagainya terkait AG. Yang pasti ya, bila memang dia terbukti, harusnya di bawah pelaku penganiayaan ya.
kita ambil contoh seperti yang sudah terjadi ya, sosok jenderal ya, dan memang pelakunya lah ya, eksekutornya lah yang memang mendesain bagaimana agar terciptanya sebuah pembantaian atau sebuah penganiayaan. Itulah yang seharusnya mendapatkan hukuman paling tinggi, dan Agnes harusnya dibawa dari saudara M itu sendiri, dan tidak bisa lebih dari itu ya, karena dari usianya juga sepertinya agak janggal ya kalau dia sampai bisa menjadi otak penganiayaan yang kita anggap sekeji itu. Kasus ini menjadi